Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan dan kesempatan. Tiada ucapan kecuali lafal alhamdulillah yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Semoga nikmat ini bisa semakin lestari dan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam tafsir Departemen Agama disebutkan surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 19 sampai ayat 35 dengan judul ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza masahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Li sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna adaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un,
dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberi kesaksiannya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika fi jannatin makrumun, mereka itulah kekal di surga lagi dimuliakan. Jamaah rahimakumullah, ayat 19 sampai 35 memberikan panduan kepada kita, memberikan pedoman bagi kita, dan memberikan informasi kepada kita. Barangkali kita juga merasakan apa yang senantiasa atau sering kita keluhkan. Kita sering mengeluh apa saja bisa menjadi keluhan, apa saja menjadi masalah bagi kita. Karena memang manusia adalah makhluk penuh dengan masalah. Tetapi masalah bukan hanya berhenti dikeluhkan. Karena kalau kita mengeluh tanpa melakukan action apapun, hanya berhenti pada keluhan. Tapi memang secara psikologis manusia harus mengeluarkan unek-uneknya, keluh kesahnya. Kalau dia keluh kesahnya tidak bisa dipecahkan, maka akan berputar-putar di dalam alam pikiran dan tidak bisa dipecahkan. Yang itu bisa menjadi sumbatan pemikiran bagi kita. Maka kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang tepat untuk kita mengeluh. Di zaman milenial atau di zaman digital, banyak orang mengeluh melalui berbagai media sosial. Lebih banyak adalah yang sifatnya adalah adu domba, fitnah, dan unek-unek yang apa yang direspon itu menjadi sesuatu yang negatif kadang. Kalau tidak bisa menjaga kearifan dan keluhuran akhlak, maka kita akan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang negatif. Ketika kita mengeluh, ketika kita berhadapan dengan masalah yang kita hadapi. Tapi begitu masalah sirna atau hilang dari diri kita, maka kita menjadi kikir, kita menjadi lemah lagi. Kita terjebak lagi pada akhlak yang negatif. Maka misi Rasulullah SAW membawa ajaran Islam itu supaya kita mempunyai karakter, integritas yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tetapi senantiasa berikhtiar, berusaha, dan senantiasa menjaga amanat yang telah dianugerahkan oleh Allah, baik itu berupa kesempatan, baik itu kecukupan harta, maupun kekurangan, bukan menjadi halangan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sedang jatuh, maka kita harus tetap mendekatkan diri pada Allah. Memang ujian itu ada dua, berupa kesenangan dan kesulitan, kekurangan. Kadang kita menganggap bahwa ujian itu adalah berupa kesulitan saja, padahal kesenangan, kecukupan, dan berbagai akses yang kita miliki justru lebih banyak melalaikan, justru banyak yang kita tidak sadar. Kita sadar ketika kita sedang tidak punya apa-apa, tidak menjabat apa-apa, atau sedang kita dalam keadaan kesehatan yang tidak prima. Itu semuanya sebagai cambuk. Itu semuanya adalah sebagai kritik kepada kita bahwa agama itu adalah nasihat bagi hati, pikiran, dan perbuatan kita agar senantiasa pada rel Shiratal Mustaqim. Semoga kita bisa menapaki sisa-sisa kehidupan kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, dan akhirnya kita terbebas dari segala siksa yang Allah ancamkan kepada hamba-hambanya yang berbuat zalim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian.
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.